Ya, alhamdulillah saya bisa nih mengisi kekosongan ini. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang sunnatul wiladah. Bapak Ibu sebelumnya pernah dengar pembahasan sunnatul wiladah? Belum ya. Tapi kalau akikah mah pernah nih. Nah, kalau akikah tidak asing, familiar di telinga masyarakat muslim. Nah, akikah itu salah satu bagian dari sunnatul wiladah. Ya, kita baca saja ya, nanti di sunnatul wiladah itu ada yang disyariatkan, ada yang tidak, ada yang boleh, ada yang tidak. Kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatul wiladah. Sunnatul wiladah adalah tata cara ibadah yang berkaitan dengan bayi baru lahir. Hari ibu bapak mah mang orokan deui misalnya. Paling incuan. Ya. Tapi kalau melakukan sunnatul wiladah masih bisa. Ya, masih bisa. Ibu bapak punya anak. Ya, punya anak sudah menikah. Terus melahirkan anak atau mantu ibu melahirkan. Ya. Terus mereka tidak bisa berakikah, tidak bisa menyembelih kambing karena tidak punya uang. Kenging akikah pun ini. Kenging tenana. Ya. Tos dak nini ya gaduh atos kayak nabung ya pamelikeun domana mah sumber dana nama ti mana we. Ya, bade ku akina, bade ku mertuana, silakan. Jadi tata cara ibadah kaitan dengan bayi baru lahir dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Kade bahasana ulah 7 hari. Urang aya akikah teh 7 hari, menilai lalila teh 7 hari. Hari ke-7. Kalau lahirnya sekarang nih, sekarang lahir. Nah, ini masuk hari Jumat. Jumat sudah masuk hari pertama, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, berarti sunnatul wiladahnya Kamis. Sampai sore nanti. Tapi kalau lahirnya hari Jumat, pada maghrib nanti. Kalau pada maghrib, bahasa hadisnya sudah Lailatul Sabti, malam Sabtu, sudah masuk Sabtu. Jadi kalau lahirnya nanti setelah adzan maghrib, itu masuknya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti Jumat akikah. Nah, tentang sunnatul wiladah, nanti ada yang mesti di hari ke-7, ada yang boleh tidak di hari ke-7 boleh. Contoh, yang boleh jauh-jauh hari dilakukan seperti memberi nama. Memberi nama anak itu kan tidak mesti persis hari ke-7. Ya. Buktinya Yahya, Nabi Yahya itu diberi nama sebelum lahir ke dunia. Boleh nih, nin aki mau punya cucu, narana sahanya, padahal karek hamil 4 bulan. Oh, cari nama. Can ayeuna cocok terus, boleh. Nah, ternyata sebulan mau melahirkan sudah ada. Nah, ini namanya boleh. Ya, 2 nama. Jadi namina Ujan, kayak lahir teh, awal namanya Ujan. Ya, siapkan 2 nama. Boleh juga setelah lahir 1 minggu, can aya nu pas nami ya. Karek nu cocok teh eta teh Abdurrahman. Ya ngan tambahna naonnya Abdurrahman. Tambah nama naon? Ternyata sudah 1 bulan, anak usia 1 bulan baru menemukan nama yang cocok. Boleh, silakan. Ngan sayana menemukan itu sebelum diaktekeun. Ulah tos diaktekeun, ieu cocokna. Riweuh administrasina masalahna. Nah, jadi ada yang boleh tidak di hari ke-7, ada yang mesti di hari ke-7. Nah, nanti ya pembahasan lebarnya di bawah. Nah, adapun adab-adabnya sebagai berikut. Nah, nanti adab-adab sunnatul wiladah itu ada yang hukumnya wajib,
Ada yang hukumnya sunat, boleh dilakukan, boleh tidak. Ada yang mubah. Mubah itu dilakukan, tidak dilakukan, tidak berpahala, tidak berdosa. Yang wajib kaitan dengan sunatul wiladah hanya dua. Yang wajib itu hanya dua. Apa itu? Mencukur rambutnya sampai habis dan memberi nama. Memberi nama itu wajib, makanya budak jadi ngarana. Ya. Lamun kucing jadi ngaranan ge teh nama. Anjing tidak dikasih nama tidak apa-apa. Tapi kalau manusia tidak dikasih nama ini kumaha? Ya. Nah, nanti nama yang paling disukai Rasulullah itu adalah Abdullah Abdurrahman. Abdullah Abdurrahman. Ya, jadi yang wajib itu cuma dua, mencukur rambut dan memberi nama. Nah, yang sunatnya menyembelih kambing, menimbang rambutnya dengan emas atau perak, nanti menyedekahkan seharga nilai emas perak itu. Nah, ada yang mubah. Kalau menurut saya ini boleh, bukan wajib, bukan sunat seperti sholat rawatib, bukan sunat seperti saum Senin Kemis. Tapi di sini tidak dimuatnya eta tahnik. Pernah dengar tahnik? Nah, tahnik teh di zaman Nabi prakteknya dua macam. Ada yang pakai madu karena curukeun, terus karena letah anak digitukeun atau tapi kalau praktek yang kedua pakai kurma dibeuweung heula, dibeuweung. Apa itu dibeuweung? Punya tak? Nanti sudah lembut, owalkeun kan. Saya dulu waktu masih kecil suka ditahnik, tapi sanes ku madu, sanes ku kurma. Kunaon ku suuk jeung jago. Ya, ayah ibu saya kalau mau ngahuapan anak-anaknya tidak punya lauk-pauk yang bagus atau saya ngagoreng suuk, jago, uyahan, tarik dihuapan teh oleh ibu bapak saya kieu lah. Kayak geus lembut bawakeun ka budak. Ieu tahnik. Itu di hari keberapa? Wah, di hari keberapa we eta mah. Kalau di kita ya, ini sudah pertimbangan ahli. Anak usia 0 hari sampai 6 bulan itu sudah cukup dengan ASI eksklusif. Sudah cukup dengan ASI. Tidak ada makanan minuman terbaik buat bayi itu selain ASI. Susu sapi bagus dan untuk anak sapi, bukan untuk cucu ibu, bukan. Ya. Anak sapi susu sapi itu bagusnya untuk anak sapi, tapi kalau air susu ibu bagusnya untuk anak ibu. Jadi untuk anak usia 0 hari sampai 6 bulan itu sudah cukup ASI. Ya. Mengapa ditentukan sampai 6 bulan? Karena sudah 6 bulan lebih jumlah volume ASI ibu itu berkurang. Kalau jumlah ASI ibu terus banyaknya sama sampai usia 2 tahun ASI teh seueur ASI we tuh kudu dipasihan nasi goreng. Tuh kudu dipasihan bubur ayam. Urang ku kapungkur uramanya anak saminggu geus dipasihan di kerok cau nya kapungkur. Anak baru 2 minggu geus bubur ayam disaring teh ya, karena tidak tahu. Itu salah? Tidak salah. Berdosa? Tidak. Ya, hanya menurut para ahli itu kurang baik. Ya, dengan ASI saja sudah sangat amat cukup. Ya, saya mengalami 4 bulan, kadiekeun kan 6 bulan mah kadiekeun ASI eksklusif. Ya, jadi mengapa ditentukan 6 bulan? Karena sudah 6 bulan rata-rata jumlah ASI ibu itu berkurang. Ya, beda dengan kualitasnya. Kalau kualitas ASI ibu mulai dari usia anak 0 hari sampai 2 tahun, kualitas mah tidak berkurang. Kualitas ASI mah tidak berkurang. Ya, yang berkurang itu jumlah ASI-nya. Itu teknik itu mah boleh dilakukan, boleh tidak. Sok ayeuna nu kahiji yang paling familiar dulu nu.
akikah. Apa itu akikah? Akikah secara bahasa artinya, ini saya kutip dalam satu kitab kecil ya tentang sunatul wiladah. Bahasa Arabnya begini, asy'arul ladzi yakunu inda rosi sobiyyi hina yuladu. Akikah itu secara bahasa rambut bayi yang dibawa dari rahim ibunya ketika dilahirkan. Jadi rambut bayi yang ada di kepalanya yang dibawa dari rahim ibu ketika dilahirkan, rambut bayi saja. Nah, sedangkan secara istilah akikah teh mencit domba, menyembelih kambing 2 ekor bila anak yang dilahirkannya laki-laki, 1 ekor bila anak yang dilahirkannya perempuan. Jadi secara bahasa rambut bayi, secara istilah menyembelih kambing. Sekarang apa kolerasi antara bahasa dan istilah? Pasti ada kolerasinya. Seperti sholat. Sholat secara bahasa artinya apa? Sholat secara bahasa artinya berdoa. Sholat berdoa secara bahasa. Kalau secara istilah, sholat itu sebuah pekerjaan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, apa kolerasi bahasa dan istilah? Kolerasinya karena di dalam sholat itu ya didominasi oleh doa-doa. Orang sholat pasti berdoa, tapi orang berdoa belum tentu sedang sholat. Jadi secara bahasa sholat doa, secara istilah pekerjaan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Kolerasinya begitu. Ya. Orang sholat itu pasti berdoa, didominasi dengan doa-doa. Nah sekarang apa kolerasi antara rambut bayi dengan penyembelihan? Ya kolerasinya karena penyembelihan hewan akikah eta teh harus bersamaan dengan penyukuran rambutnya. Kapan? Hari ke-7. Penyembelihan hewan akikahnya bersamaan dengan penyukuran rambutnya hari ke-7. Kecuali kalau si bayi itu bermasalah. Misalkan karena lahir prematur. Dia harus diinkubator. Kata dokter jangan dulu diganggu sebab bisa membahayakan nyawanya kalau dicukur membahayakan. Ya, jangan dicukur pun jangan, ini bahaya untuk nyawanya. Maka dibiarkan dulu, nanti sudah sehat, sudah 2 bulan baru bisa cukur. Atau lahirnya mah normal, ngan pas bare dicukur marlentis di kepalanya, marlentis dan naon atunya. Marlentis itu saya marlentis bu baru gitu lamun dikerok ilmu ngadolewain getihan bios ditunda saja dulu karena membahayakan. Kalau ini mah lahirnya normal, kepalanya bagus, tidak ada melentis, mengapa harus ditunda? Paras di hari ke-7. Nah di kita masih banyak kaum muslimin yang entong dicukur lebar buukna alus tak eta mah perasaan eta mah. Ulah dicukur tirisin mah kuplukan lain ulah dicukur. Lamun gimana ulah dicukur ieu budak keur di inkubator bahaya. Tong dicukur ayeuna tuh marlentis bahaya kegetihan. Nah baru ya kalau membahayakan baru syariat ini bisa ditunda. Tapi kalau tidak membahayakan lakukan. Ya, tidak membahayakan lakukan. Nah, terus jantan ataupun betina kambing yang disembeli tidak akan memadorotkan yang berakikah. Ya, jadi khusus nanti ya hadisnya ada. Khusus untuk akikah mah mau jantan mau betina kambing yang disembeli silahkan. Nah, para hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh, jamaah pengajian Masjid Al-Hujurat. Hati-hati ya. Akikah itu secara istilah menyembelih kambing atau nama lain dari kurban. Akikah itu kurban. Ya, setiap kurban itu terikat oleh waktu. Ya, mau kurban kaitan dengan haji, ya saya pernah nerangkan di sini dulu nih. Ya,
Kurban kaitan dengan haji kan namanya hadiyu. Kurban kaitan dengan bulan Zulhijjah namanya udhiyah. Kurban kaitan dengan bayi namanya akikah. Semua kurban terikat oleh waktu. Siapa yang menyembelih hewan kurban sanis dina waktuna eta mah sanis kurban namina. Tapi naon kambing guling. Nih, sebelum kurban kemarin ada anggota dewan yang buat status di dunia maya. Kalau sudah diupload ke media sosial itu kan sudah konsumsi umum kan? Sudah konsumsi umum. Orang siapapun boleh melihat. Beliau buat status begini. Saya sengaja kurban itu menyembelih kambingnya tanggal 9 Zulhijjah. Saya sembelih, saya bagikan ke orang fakir miskin. Supaya orang fakir miskin besoknya tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha dia bisa sarapan dengan daging itu. Tidak usah menunggu dibagi ku panitia lila jam 2 jam 3 karek dibagikan watiti wadede wakir deh begitu. Karunya pun nungguan orang tuh beres sholat Idul Adha kan bisa mencicipi daging kurban. Saya ikut komentar, ya lepat, jadi orang Sunda lepat. Kurban mah kaiket kuwatos. Ya siapa yang menyembelih hewan kurban bukan dalam waktunya itu bukan kurban. Sembelihannya halal, dagingnya halal, kan bukan kurban. Menyembelih hewan itu kapanpun boleh. Tapi kalau kurban tidak boleh kapan saja. Hewannya pun tidak boleh apa saja. Kayak kurban ku gajah atau ku mitoha. Toha orang kurban kan ya. Mencit domba mah irahan yang mana? Mencit sapi, mencit otak kapanpun boleh. Mun kurban tidak boleh kapan saja. Bapak punya kambing 2, bikang 2 anak. Geus balajir di terang bajir kan? Bajir teh kalau manusia kan tos menopause bajir di paraban we anakan teu kayak minggu ayeuna orang pencit boleh tidak? Boleh pencit makan sebagian bagikan boleh kurban sana eta mah mencit domba we. Bapak kemarin nih waktu kurban kemarin tidak bisa kurban, ya, tidak bisa kurban, nggak ada uang. Kamari aya nu mayar hutang 20 juta, geningan kabayar 20 juta. Rek meuli domba, kamari teu bisa kurban, rek meuli domba hiji nu badal 5 juta, boleh. Terus dipencit boleh, kurban sanes mencit domba, kurban mah terikat oleh waktu hadyu. Dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Ya, udhiyah dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Akikah hari ke-7. Apa dasar hukumnya hari ke-7? Kita baca hadisnya. Yang pertama dulu dari Salman bin Amir Ad-Dobi. Qala ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al gulami akikotun. Bersama anak yang baru lahir ada akikahnya. Apa itu akikahnya? Ini belum menerangkan harinya ya. Tapi ada akikahnya. Apa itu akikahnya? Fa'ahriku an gudaman. Tuangkanlah darah untuknya. Apa itu? Berkurban, menyembelih kambing. Jadi akikah teh kurban. Dan hilangkanlah kotorannya. Tinggalnya redaksi hadisnya. Wa amitu anhul adza. Hilangkan kotorannya. Amitu hilangkan, buang. Al adza kotoran. Al adza ini nama lain dari rambut bayi. Rambut yang tumbuh di kepala bayi yang dibawa dari rahim ibu oleh Nabi disebut al adza kotoran.
Ya, dengan redaksi inilah para ulama ada yang menyimpulkan mencukur rambut bayi mah wajib. Nah, dah kotor. Kata al-adha juga, kata al-adha itu dalam Quran ditujukan untuk darah haid. Ayatnya, yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Kul huwa adha. Jawab olehmu Muhammad, haid itu adha. Apa adha? Adha teh gangguan dan kotoran. Disebut gangguan karena wanita haid ada aktivitas yang terganggu yang tidak boleh dilakukan selama haid. Seperti sholat terganggu karena haid, saum terganggu karena haid, bersetubuh terganggu karena haid, tawaf terganggu karena haid. Disebut kotoran karena darah haid bila nempel di pakaian dan badan wajib dibersihkan. Diterjemah gangguan karena ada aktivitas yang tidak boleh dilakukan. Kalau nempel di badan dan pakaian wajib dicuci. Jadi setiap anak yang lahir ada akikahnya. Satu, tuangkan darah untuknya. Yang kedua, hilangkan kotoran di kepalanya. Cukur sampai habis. Abi mah tuh bisa nyukur ke paraji. Buruhan 20.000. Tuku duka barbershop tuh. Undang saja paraji. Nah, sekarang tentang harinya. Dari Samurah bin Jundab. Dari Nabi SAW beliau bersabda, kullu gulamin rohinatun bi akikotihi tudbahu anhu yauma sabi'ihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, dan akikah itu disembelih pada hari ke-7 yauma sabi'ihi. Ya, disembelih pada hari ke-7 setelah kelahiran. Nah, puntennya ini banyak mubalik yang menyampaikan hadis ini sapotong mung sakieu kullu gulamin rohinatun bi akikotihi pemedugi kadinya. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Padahal ini ada sambungannya. Akikah itu disembelih hari ke-7. Nah, itu tidak disampaikan. Disampaikannya setiap anak lahir tergadai dengan akikahnya pun. Punten ini kalau saya suudon ini ya, kalau saya suudon ya. Nah, disampaikan sepotong karena punten supaya paham kalau tidak bisa hari ke-7 boleh ke-14. Kan tergadai. Kalau tergadai ya wajib nih lamun tiasa ke-7 ke-14, tiasa ke-14 ke-21. Kalau masih tidak bisa nanti sudah remaja. Tidak bisa nanti sudah agak tua. Tidak bisa kene nanti sudah tua sekali. Makanya di kita di masyarakat kan ada aki-aki akikah. Pernah dengar Pak aki-aki akikah? Bahkan ada orang sudah meninggal belum pernah diakikahan, nggak diakikahan. Dasar hukumnya apa? Setiap anak terlahir tergadai dengan akikahnya. Kalau tidak bisa ke-7 ke-14 terus. Nah, dipahami dari tergadai. Betul tergadai, tapi hari ke-7 ditebusnya. Tidak bisa saya kalau hari ke-7. Kalau tidak bisa, sudah dah sunnah. Kalau sudah tidak bisa hari ke-7, sudah. Bukan tidak boleh setelah tua mencit doma. Aduh, bareto abiyeku. Mamah kucing si bapak tadi akekahan. Ayo nawerek mencit doma 2. Boleh? Enggak, karena menyebut akikah tidak tepat. Mencit doma mah iraha ge. Akikah itu hari ke-7. Bukankah nanti ada hadis? Ada hadis kalau tidak bisa hari ke-7, ke-14, ke-21. Betul, hadis itu ada, tapi hadisnya hoak. Hoak apa hadisnya? Begitu juga tersebar hadis. Bukankah Nabi mengakikahi dirinya setelah jadi Nabi? Nah, redaksi hadis itu saya temukan. Bahasa hadisnya begini. Akon Nabius sallallahu alaihi wasallam ba'da mabu Isa nabiyya.
Nabi mengakikahi dirinya setelah beliau jadi nabi. Hadis eta ge hoak. Saya sudah periksa hadis itu dengan teman-teman di tahrik, digambar, seadanya teliti satu-satu hoak. Kalau hanya baca redaksi matanya saja, terjemah iya seolah-olah iya, teliti yang tidak punya perangkat pasti tidak akan tahu. Seperti di kita gambar-gambar editan, kalau tidak tahu cara mengeditnya seolah-olah asli. Kalau orang yang tahu mah wah ini editan, saya tahu editnya begini, editnya begini. Jika dukun-dukun musarapi kan wadol unggul ternyata. Kayak Batak pesulap merah bisa membuktikan itu trik saja, lain sakti trik saja. Nah ini pun sama, banyak hadis-hadis yang sepertinya sabda Nabi, sepertinya qala Rasul, padahal setelah diteliti mendalam ternyata bukan. Ya. Hari ke-7 setelah kelahirannya. Ya, jadi dibaca sepotong supaya masuk tak? Ke-14, ke-21 itu hadisnya tidak sahih. Yang sahih itu hari ke-7. Saya kalau hari ke-7 tidak bisa. Ya. Kalau dia tidak bisa hari ke-7 karena tidak punya uang, atau sudah sunat. Uang mah punya, domba ayah, tapi tidak bisa mencitna mah bisa ku batu. Seperti bapak berkurban, saya tidak bisa mencit, titipkan we ka panitia. Ibu, bapak mau akikah cucu bapak, ayah domba naman, abi teh bingung mencitna, pasikeun we ka yayasan. Berikan ke pesantren, yang berikan ke rumah yatim piatu ya, akikah habis, enjingnya pencitna di tingkat 7 pencit, kumaha gina masihan we sadayana beres. Nah, nanti begini, bedakan akikah jeung syukuranna, bedakan. Kalau syukurannya dalam arti undang tetangga, undang baraya, undang relasi, diundang ngumpul untuk buat tram. Tapi sebelum buat tram teh aya MC lah, MC pembacaan ayat suci Quran, terus sambutan sohibul bait. Sohibul bait teh kan mengundang maksud nama kadang di bumi abi aya jelema anyar. Nya orok teh jelema anyar. Pangdoakeun kitu, ta eta mah mau hari keberapa pun boleh. Kalau akikahnya terikat oleh waktu, syukuran mah mau sudah 1 minggu, sudah 1 bulan, atau anak nanti sudah ada jaga lah komo ibunya melahirkannya di sesar. Kalau syukurannya kudu harus 1 minggu kan karunya dia masih sakit. Tapi kalau akikahnya pencit dinten ke-7. Ya, hari ke-7 sembeli, bagikan, nah sebagian boleh diambil. Abi mah nyungkeun iga we 2 kilo daging 2 kilo sesana mah mangga bagi dulu. Lantaran 2 domba ieu nya mah 2 kilo. Simpen we heula dina freezer. Kayak sudah 1 bulan ku abi rek digule, naon kamu boteran ieu tatangga baraya hayu, bari aya pangaosan mangga eta mah dinten ka sabaraha ge mah. Akikahnya bener. Seperti kurban kemarin. Bapak kurbannya kan tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 11, 12, 13. Nanti langsung dituang, lieur barau kene sapi jeung domba, simpan we di freezer. Ngan sebagian dibasokeun, sebagian dinaon disetik, sekian direndam, iya begitu. Nanti sudah 1 bulan, abi marek mulong ieu babaturan, urang botram. Tilas daging kurban kamari seueur kene boleh, mangga botram nama iraha. Jadi bedakan akikah jeung syukuran akikah. Syukuran mah makan-makan mah bade iraha, mencitna ulah iraha. Mencitna. Sok pangaosana mun aya pangaosana mah. Ya, ngadoakeunna ya hoyong makan-makannya ngundang tetangga baraya ya doakeun cucu abi, doakeun anak abi iraha. Mencitna tong iraha. So, salah jengna. Hadis ketiga dari Asma dari Nabi SAW, beliau bersabda, akikah untuk laki-laki itu 2 ekor kambing yang relatif sama besarnya, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, suka ada yang bertanya,
Saya abdi teh putra abdi pamegeh, tapi saya hanya mampu beli 1 ekor kambing saja. Saya bisa mau, tapi hanya mampu 1 ekor, padahal anak saya laki-laki. Beli saja, beli 1 ekor, sembelih di hari ke-7. Mudah-mudahan itu jadi akikah. Kumaha kieu anak saya perempuan, tapi abdi mah hayang 3 dombana. Wah, hebat pisan eta. 3 domba, sedekahna bakal langsung seueur. Boleh, silakan. Ya. Terus, nah ini yang jantan betina dari Ummul Kus, bahwa Nabi SAW bersabda untuk anak laki-laki akikahnya 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. La yadurukum dukronan kuna aminasa, tidak akan memadorotkan kamu hai yang berakikah menyembelih kambing yang jantan maupun betina. Nah, kalau mau yang relatif murah, beli yang betina. Nu bajir, bajir itu nggak cacat, nggak apa-apa. Bajir itu bukan cacat. Kalau ayah domba, Pak, ayah domba besar yang sama nih, besarnya yang sama. Ini domba jalu 4 juta, domba bikama mau 4 juta. Komo bajir, komo bajir. Ya. Domba jalu 4 juta, domba bikama paling mahal 2 juta setengah. Malah kalau domba jalu misalkan 5 juta, ayam 5 juta, untuk yang betina mah bisa untuk 2 ekor. Ya. Bisa untuk 2 ekor, boleh. Nah, para hadirin hadirat rahimakumullah, mengkol heula. Ini saran dari saya, ini saran saja. Karena banyak oknum-oknum memfasilitasi akikah padahal bukan. Aya nu akikah, ada yang bukan. Hindari akikah nu paket-paket. Paket akikah cukup 1.250.000. Ya, dapat 100 paket. Kadang itu bade akikah, bade meser catering. Saya sebab pernah menelpon langsung, Pak. Akikah cukup 1.250.000. Ya, saya punya jamaah tetangga jamaah. Saya tapi bade nyobianinya orang telepon mau akikah 1.250.000 kan mirah dong. Telepon. Betul ini menyediakan akikah? Betul. Saya mah beli kambingnya saja. Kadieukeun we domana 1.250.000. Apa jawabnya? Kami mah teu jualan domba, tapi jualan paket. 1.250.000 teh dapat 100 paket dus. Aya nasi sageung kieu tah. Aya gule cawerang, coba gulena. Tusuk sate 2 siki. Aya cau, Mustofa, naon dinya? Goreng tempe jeung suuk teh gini. Begitu. Sopak lamun 1.250.000 dapat 100 paket. Sapaketna sabaraha? 12.500. Palingan teu geunah. Bubur ayam geuningan 15.000 kan tadi kurupukan nih. Ya. Bukan itu haram, bukan. Itu tidak halal itu. Dan lamun nyebut akikah nanti dulu. Ya. Itu daging itu halal dikonsumsi. Saya sampai tahu isinya, saya sering dikasih. Malah saya pernah dapat bingkisan nasi kuning no di ieu teh no dadar di ieu bonteng. Ieu akikah pun anak abi mah mun tiasa sakieu akikahna. Nah, akikah jadi nasi kuning cenah. Mun ieu mah tahadus bini mah abi syukuran gaduh incu ngan tiasa sedekah sakieu tah eta mah maklum begitu. Hayong tanda syukur ya, hayong ngabagikeun tuangan mah. Ieu mah bahasana akikah nu dibagikeun nasi kuning. Jadi di masyarakat ya masih ada orang paham akikah teh ngabagikeun nasi dus. Sanes akikah mah kurban. Akikah itu kurban. Kumaha kurban? Ngan kurban kaitan dengan bayi. Ya, bukan membagikan nasi kuning tidak halal. Atuh abi da teu mampu meuli domba mah teu nanaon, teu mampu ada sunah. Tapi abi hoyong da numpeng mah numpeng. Ngan ulah nyebut eta teh akikah, numpeng. Jadi pisahkan ya antara akikah dan syukurannya, bedakan. Lamun syukuran ngariung makan-makan, eta mah makan naon gimana bebas.
dinten kasabaraha ge bebas. Akikah mencit domba atau irang. Jika kurbannya tidak boleh kapan saja. Tapi panitia hayang buat terang kan tekudu hari itu. Panitia ingin makan-makan, ayo nama lieur kira geus saminggu geus nyalase. Nah, urang syukuran bari pembubaran panitia kurban. Urang itu be di Ciwalini bari bebas. Terus bari mangkal daging kurban teh hari itu sate nu mawa gepuk mah mencitna di dieu. Ya. Jadi saya menyarankan hindari yang itu karena banyak oknum di telepon teh. Abi mah datang ical domba, tapi ical paket. Malah ada paket yang lebih murah, cukup 800.000, 80 dus. Mun 800.000, 80 dus berarti sadusnya sebenarnya 8.000 nya. Kan 800.000, 10.000. Berarti sadusnya 10.000. Kira-kira isina nah. Lamun jeung gulai kabayang gulena nu kumaha? 800.000 dipanjilkan aya keneh pelan gitu. 800.000. Aya domba 800.000. Nah, lamun anakna nu karek morojol itu layak dipakai kurban. Kan akikah teh kurban. Usia kambing pun kan ada ketentuan. Kalau teuing teu meunang karek morojol teu meunang. Lamun sapi usianya harus musina 1 masuk 2 tahun. Kalau kambing 6 bulan masuk ke 1 tahun yang bagus. Karek usia sabulan diakikahkan kan bisa. Aya nu jualan kambing layak. Tadi kambing agak besar 3 juta, ieu kambing aya. Tah eta mah aman eta. Ya malah pamuncitkeun diekeun we dagingna. Diekeun ku abdi teh dibagikeun, mangga itu mah teknis saja. Mencitna mah kusaha dan nu aman mah meser domba tos pasikeun di kampung-kampung teh ieu akikah abdi pencit bagikeun beres. Adapun syukurannya kita di rumah mau kapan saja. Jadi hindari itu kecuali kalau Bapak sudah tahu itu yang disembelih kambing. Selanjutnya, nah adapun ya sebagian ada yang berpendapat sah menyembelih kambing hari ke-14 ke-21 setelah kelahiran bayi tersebut. Mereka beralasan dengan hadis ini. Ya, hadisnya riwayat Al-Baihaqi dan Tabrani. Hanya hadis ini tidak bisa diamalkan. Kalau orang mengamalkan hadis ini salah karena hadis ini bukan sabda Nabi. Nah, ini penyebar hoaknya ini Ismail bin Muslim Al-Maki. Dia munkarul hadis, hadisnya diingkari. Itu pernyataan Imam Ahmad bin Hambal. Saya kutip dalam Tahdhibul Kamal juz 1 halaman 198. Sekarang cara membagikan daging akikah. Nah, ini yang versi saya dulu. Membagikan daging akikah sama halnya seperti membagikan daging kurban. Ya, karena akikah teh kurban. Kumaha ngabagikeun daging akikah eta kurban kumaha? Ya. Akikah itu kurban kaitan dengan bayi baru lahir. Diprioritaskan daging akikah diberikan kepada orang miskin. Ya, jadi mah orang Bandung, orang kota mun akikah mending di lembur-lembur. Di kota mah ada. Waduh, ngabigikeun teh baeung harungkul biasa makan daging. Tos urang mah di dia urang buat rame syukuran. Akikah nama kos bencit di lembur bagikeun. Tuh di pesantren-pesantren yang minoritas miskin sakinya kadinya ke dipikeun ka santrina aya 1.000 2 domba mah 2 poe ge sakea tos jadi akikah. Nah, di kita umumnya akikah dimasak. Nah, hati-hati, dimasak bukan haram, bukan. Tapi awal asal muasal dimasak begini, saya kutip dalam kitab Buhur di Pak Al-Muhadzab. Dalam kitab Al-Muhadzab disebutkan daging akikah itu disedekahkan setelah dimasak terlebih dahulu. Apa alasannya? Teruskan. Masakannya mesti pakai gula agar anaknya nanti setelah besar hirupna jadi amis. Ya, cek orang Sunda mah ya domba nanti ke dipasang nanti singeuna rasana sing sumawerat terang sumawerat teh pas amis napas uyah napas
lada napas teraos teh gulai naraos sate naraos sing naraos masak daging akikah teh ngarah budak hirupna gede teh ngarah raos ta eta teh tahayul tingkat tinggi kadinya jangan disimpulkan diasakan jadi haram. Tapi kalau diasakan dasar hukumnya ini ya diasakan teh singeunah ngarah budakna hirupna geunah eta mah sanes tina Quran, sanes hadis Nabi tidak pernah diamalkan para sahabat, malah di kitab madhab manapun moal aya. Daging akikah diasakan singeunah ngarah hirup budakna geunah. Eta aya kolerasi. Kan tahayul. Kalau Nabi yang bersabda kita sami'na wa ata'na. Kita sami'na wa ata'na. Tak orang di pasakeula teh ini terikat oleh sebuah akidah ini. Nah, ada juga yang menjadi dasar di masa terlebih dahulu, ada riwayat. Nah, ini sering dibacakan para mubalik. Keterangannya hadisnya riwayat Ibnu Abi Saibah dan Al-Hakim. Aisyah katanya yang menerangkan. Berbagai macam variasi hadis ya, maka bacalahnya. Jadi akikah itu dimasak sepenggal, dimakan sebagian disedekahkan. Ada yang direcah tulangnya, ada yang tidak. Ya, tapi semua keterangan dari Aisyah ada cacatnya. Ada cacat beritanya. Betul tidak Aisyah ngomong begitu? Ternyata kata Syekh Nasional Albani bermasalah hadis. Nah, versi kami Pak. Oleh karena itu, menyedekahkan daging akikah dalam keadaan mentah lebih aman dan lebih mudah dilakukan, tidak merepotkan orang yang melaksanakan sunatul wiladah. Kumaha kurban, kabayang lamun kurban Idul Adha sebelum dibagikan diasakan heula, kabayang teu ripuhna panitia. Komo sapi 14, domba 30, rengat tadi dia dititipkeun heula di kudu sabaraha dia. Coba sembelih bagikan. Beda jeung urang ngabagikeun nasi dus, lamun bade ngabagikeun paket nasi dus, nah eta mah nu asap. Lamun paket dus daripada paket eta mending paket ponyo. Raos eta. Paket ponyo mah sudah teruji. Timel ayam ponyo, aya goreng tempe, jagung, tahu, sambal eta mah 27.500. Ngan raos di Jambi, tapi sanis iklan ponyo kan. Nasi timah raos eta ngabagikeun, tah ieu mah syukuran abdi ngabagikeun. Tah ieu daging akikahna, ieu syukuran. Lamun di kota mah mending paket nu sarae syukuran. Mun akikahna mah mending ka umur. Nu gaduh rezeki eta teh. Anu gajina pas-pasan, abdi mah pas-pasan. Begitu. Meuli domba teu bisa, tapi hayang syukuran nasi uduk we. Kadarario iraha we nasi uduk. Mun mencit domba teu keuing iraha. Sok salajengna. Nah, ke halaman kedua dicukur semua rambut dan diberi nama. Kata Samurah dari Nabi SAW, ikah itu disembelih hari ke-7, dicukur rambutnya sampai habis dan diberi nama. Tinggalnya redaksi hadisnya nutungtung jajaran kahiji. Dicukur rambutnya sampai habis karena bahasa hadisnya yuhlaku. Yuhlaku teh ditahlik. Bapak Ibu yang pernah haji umroh pasti tidak asing mendengar taksir dan tahlik untuk tahallul. Kalau ibu mau umroh, mau haji, sudah beres umroh haji kan ada tahallul. Dan tahallul untuk ibu-ibu mah cuman satu cara, ditaksir. Apa taksir teh? Dicukur sebagian rambutnya. Kalau bapak-bapak dua cara, boleh ditaksir, boleh ditahlik. Ditaksir, diparas sebagian, dicukur, dipotong sebagian rambutnya. Boleh ditahlik, dicukur sampai habis. Nu saya nu mana? Nu saya nu mana? Nu tahlik. Nu tahlik mah didoakannya 3 kali oleh Nabi. Mudah-mudahan Allah kasih rahmat yang muhalikin. Rahimallahul muhalikin. Rahimallahul. Rasul udah ditaksir kumata. Tos 3 kali baru yang taksir. Ditahlik ditaksir bagus dua-duanya. Dan lebih bagus ditahlik dibotakan. Iraha ini dibotakan. Nah, untuk bayi mah bahasanya cuma satu. Apa? Ditahlik.
lebar, buukna alus, cukur, nanti akan tumbuh rambut yang jauh lebih bagus. Kalau ingin bagus, ya udah budaknya di inkubator, boleh. Kalau di inkubator tunggu nanti sampai sembuh atau ada penyakit. Terus timbang rambutnya, yang punya rezeki, so rambutnya setelah dicukur ambil timbang ku emas atau napi ku perak. Kalau versi kami yang sohi dengan perak. San ku perak mah murah, abi mah balik ku emas mangga. Mau ku emas abi mah dageung harek ku berlian di timbang mah. Panangin sagram ya, berlian sagram 50 juta, baik dalam duit 50 juta, dibagikan uangnya, mau diberikan beras, sembako, bagikan sembakonya, mangga silakan, bebas ternyata. Ya. Sedekahnya mau hari ke-7, mau hari keberapa silakan. Nah, yang terakhir ya, belum, mengadani bayi ini yang kontroversial. Coba Pak, ya. Ini mengadani dan komat di telinga bayi ini sampai viral di rumah sakit Kristen sekalipun. Ya, sampai suster-suster Kristen pun tahu. Kalau ada orang Islam melahirkan, silakan adani. Ya. Itu saya bukan baca berita ningali. Oh, gitu. Ketika anak saya dirawat, ya di mana di rumah sakit Kristen, ada yang melahirkan, langsung mana badi adana. Ya sih di rumah sakit Kristen ada. Ya. Apa dasar hukumnya bayi yang baru lahir diadani di telinga kanan dan komat di telinga kiri berdasarkan hadis? Nah ini hadis mengadani bayi di telinga kanan dan komat di telinga kiri juga hadisnya khoa. Kata siapa? Para ulama yang memberitahu. Ulama-ulama yang mendalam dalam urusan hadis diberitahu khoa. Saya tahun 95 nulis artikel ini, dimuat di majalah Islam di Bandung tentang hukum mengadani bayi. Mengapa tersebar adan bayi di masyarakat? Nah ini hadisnya banyak Pak, hadisnya diteliti satu persatu, berita mahwa. Bangga aku baca hadisnya kahiji, konon katanya Nabi mengadani pada telinga Hasan dan Husain. Analisis sanad silakan, penyebar hoaknya Asim bin Ubaidillah. Hadis kedua sama doi, silakan baca analisis sanadnya. Nah, ini sudah banyak yang tahu hadis ini tidak sahih. Pakai alasan kedua. Nah, ini alasan keduanya. Setelah analisis sanad yang kedua ya, ada juga yang beralasan bahwa mengadani bayi pertama kali lahir supaya yang pertama kali didengar bayi adalah kalimat tauhid. Pernah dengar alasan itu? Ya. Jadi supaya yang pertama kali didengar bayi itu kalimat yang bagus. Ini sudah urusan sains, bukan sudah urusan syariat lagi. Pertanyaan saya, betulkah itu yang pertama kali didengar bayi? Kapan bayi mulai mendengar? Kapan bayi mulai mendengar? Apa? Bayi mulai mendengar itu pas ketika lahir? Bapak boleh searching di Google, boleh. Nah, Pak, ini juga versi saya tidak benar. Karena faktanya bayi mampu berkembang sangat cepat dan mampu mendeteksi suara alias mendengar saat masih dalam kandungan. Tepatnya ibu hamil trimester di usia kandungan 23 minggu sudah mendengar. 23 minggu teh 5 bulan masuk ke 6 bulan. Ini fakta. Makanya di dunia barat usia kandungan sudah 23 minggu di dunia barat mah lagu-lagu klasik ketika hamil itu. Mengapa? Karena itu membuktikan bisa mencerdaskan si bayi. Lagu kalau si urang mah kumorotal Quran. Sok ibu hamil sudah 23 minggu mendengar morotal Quran, pengajian, jaga sikap, jaga omongan. Mengapa mendengar bayi itu? Kalau alasannya supaya yang pertama kali didengar kalimat tauhid, mengapa adana tidak di hari ke-23 minggu? Pakai alasan hadis tadi tidak tepat. Pakai alasan yang pertama kali mendengar tidak tepat juga, karena bayi pertama kali mendengar itu di dalam kandungan. Teruskan Pak, ini tidak dimuat di sini. Kalau supaya kalimat terbaik yang pertama kali didengar, nah betku ayat ke Quran.
So, menurut Bapak Ibu redaksi Quran yang redaksi adat bagus mana? Bagus Quran. Quran mah tiap huruf dibaca ada pahala. Sok di usia 23 minggu bacakeun ayat kursi, bacakeun Ar-Rahman, bacakeun Al-Mulku, baca Quran. Malah baca tas semasa hamil teh baca Quran dia mendengar. Mengapa tidak itu? Yang hamilnya Ibu yang hamilnya ayahnya atau ibunya hadir di pengajian-pengajian. Bagus itu mendengar daripada lagu-lagu klasik, ragu-ragu kamu berang-berang bro. Ya, dari sudut ini kita perlu contoh orang Yahudi. Orang Yahudi selama hamil si perempuannya dia akan seperti mahasiswa yang sedang ujian. Baca mapal pun, baca, mikir sampai bolak-balik ke toko buku. Sampai si penjaga toko berkata begini, ibu, nah ibu bolak-balik melihat buku jangan untuk saya dan untuk anak saya. Ya, makanya ketika anak itu lahir, anak-anak orang Yahudi mah sudah besarnya resep macan, itulah yang dilakukan ibunya. Di urang hamil teh sarare gitu. Oh, sarare. Oh, dari SMS we salakina apa uih ge uih dama meser mie kocok. Uih meser rujak cuka, meser sebelah kiri. Ya. Mata pas budak lahir, nah hanya budak teh sare wae da kumaha indungna. Sebelah ayah, nah hanya budak teh kasar tinggali indungna ketika hamil. Apa yang dilakukan ibunya saat hamil itu yang akan dilakukan anak-anak. So, kalau badai baca Quran. Teruskan lagi, teruskan. Nah, selain itu adzan tidak tepat. Kalau tidak mau dikatakan salah, dikumandangkan kepada bayi tidak tepat. Karena adzan sudah mempunyai definisi sendiri dalam istilah fikih. Apa definisi adzan? Ada 3. Adzan itu mengumumkan datangnya waktu sholat pada waktu-waktu yang khusus dengan lapan-lapan yang khusus. Adzan itu mengumumkan datangnya waktu sholat. Waktunya pun khusus. Sholatnya sholat wajib. Waktunya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada adzan untuk sholat duha? Tidak ada. Ada untuk sholat Idul Adha? Untuk sholat Idul Fitri tidak ada. Adzan itu untuk sholat wajib. Itu pun harus sudah masuk waktu. Ini jam 10 ada lohor. Sok cobaan jam 10 ada lohor nonton nyase orang ke Malibu ayeuna we adana. Lamun aya jam 10 nu adan jam lohor, pasti orang-orang mengatakan lieur. Adzan duhur harus sudah masuk waktu duhur. Begitu juga adzan asar. Lapan nage khusus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua-dua. Walaupun takbirnya 4, tidak boleh langsung 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cobaan adzan gitu, dibully. Atau formasinya 1-3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh. Atau 3-1, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang. Adzan mah dua-dua. Ya, diumumkan untuk datangnya waktu sholat yang 5 waktu, waktunya khusus, redaksinya khusus. Teruskan. Jika adzan untuk bayi, bahkan untuk orang mati yang mau dikubur, saya sengaja muat ini karena di kita pun hidup. Yang adzan untuk orang mati hidup dipraktikkan. Kalau adzan untuk bayi dan adzan untuk orang mati itu benar-benar ada syariatnya, maka definisi adzan yang tadi harus diubah. Mengapa? Definisi itu harus universal. Ayo ini ngaji, ya. Ngaji. Kita jangan ikut-ikutan ngaji kita. So, Bapak yang tidak setuju boleh. Ya. Kalau hadis yang tadi sahih aman. Masalahnya doi. Sudah tahu doi pakai alasan yang kedua, kan supaya kalimat yang pertama didengar bagus. Kalimat bagus. Mengapa tidak di usia 23 minggu? Karena pertama mendengar di sana. Dan mengapa redaksi ada? Mengapa tidak Quran yang dibaca? Terus kan Pak?
Ada lagi yang alasan begini, Ustaz, bukan pertama kali yang didengar, tapi pertama kali dia lahir ke dunia, yang pertama terdengar itu pertama lahir. Boleh. Kalau itu alasannya begini. Yakin tidak ketika anak itu pas ke dunia, yakin yang pertama kali didengar ada? Bukan jeritan ibunya? Yang pertama kali dengar. Jadi alasannya kalau pakai alasan itu, dia mengelak lagi pakai alasan yang pertama kali didengar ketika dia lahir ke dunia, supaya kalimat bagus. Itu ada. Yakin ada yang pertama kali didengar, bukan jeritan ibunya. Yang pertama kali dengar ibu nak, tekan menitik adanya. Malah ketika lahir langsung ada dimandian, dibersihan, dibedong. Nu ngamandian lagi ngalobrol, budak geulis ieu nya. Kasep ieu ngarobrol. Mangga ieu ada supaya yang pertama kali didengar ada. Tadi ngobrol suster yang pertama kali didengar. Tidak tepat juga, mau pakai alasan apa lagi? Ya. Di ulama dipaksakan tadi yang hadis dhaif tadi dipaksakan pakai alasan-alasannya. Ya. Jadi kalau itu benar-benar ada, definisi tadi harus diubah. Kan definisi mah harus universal. Ya. Ari geus naon atuh nu alus nu sae mah ngadoakeun tah kalau doa bagus ada. Sok doakeun. Doakeun mah ketika hamil, semasa hamil dari kecil pun doakeun. Apalagi sudah 23 minggu doakeun. Ya, ibunya besar mendengar. Bukan dengan adan. Agama sudah definisi sendiri. Kalau mendoakan, bebas. Baca Quran lah kapanpun boleh. Quran itu, kata Nabi, Quran mah asdaqal hadis. Ucapan terbaik di jagat raya ini adalah redaksi Quran. Tiap hari ibunya baca Quran. Tiap hari ibunya mendengar morotal Quran, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Tahun doa silakan, doanya apa mau ini silakan. Ya, ini yang pernah dipanjatkan Nabi kepada Allah untuk melindungkan kedua cucunya Hasan Husain ya. Doanya a'udzu bi kalimatillahi tamah min kulli syaitani wahama wa min kulli aini lama. Boleh ditambah juga mudah-mudahan sing soleh, sing seueur rezekina, sing tangguh di masa depan menghadapi ujian. Sing maju usahana, sing panjang umurna, sing mangga eta mah mau hari ketujuh tiap hari tiap bertemu. Malah saya sarankan bapak ibu kalau bertemu dengan sobat, lalu sobat bapak ibu teh bawa cucu, ini saya cucu menikah sing solehnya hidup. Kan orangnya bakal rawas, bapak ibu bawa cucu, lalu bertemu dengan teman bapak, saya cucu abi menikah juga akina sing solehnya rawas dari gitu kan. Sami batur ge didoakeun kan. Ulah ka dieu urang adalah urang doakeun. Mending doakeun. Ya, doakeun mah lebih leluasa. Ya, doakan permohonan leluasa. Yang ada itu mendoakan, doakan mah ketika hamil baru lahir. Nanti di acara syukurannya doakan tiap bertemu doakan. Sakitu Ya, tentang sunatul wiladah begitu. Antara yang masuk dan goyer masuk, ada yang disyariatkan, ada yang tidak. Ada yang ini mah mutafaq disepakati, ada yang kontroversial. Sakitu nu tiasa kapihatur, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga lagi gelenya. Ya, terus bisa. Pak,